Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini yang berhubungan dengan tahap kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita akan belajar supaya kita mengetahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali nanti ada dua tahapan. Waktu dia datang, yang pertama waktu dia datang di angkasa, di awan-awan, kemudian yang kedua, tahap kedua dia akan datang ke dunia, ke bumi. Nah, itu sebabnya kita mau pelajari tahap kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, tahap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus di angkasa, supaya jemaat mengetahuinya. Tahap pertama kedatangan Tuhan Yesus adalah di angkasa, khususnya kedatangan Tuhan Yesus di angkasa adalah untuk menjemput umat pilihannya, yaitu orang-orang yang disebut milik Tuhan akan menjumpai dia waktu dia datang di angkasa. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 di sana bahwa dikatakan di ayat 16 itu nanti yang pertama kali bangkit waktu Yesus datang di awan-awan adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka lebih dulu akan dibangkitkan, mereka akan menyongsong Yesus di awan-awan. Nah, kemudian setelah itu baru orang-orang yang masih hidup, mereka yang tadinya rapture waktu Roh Kudus membawa mereka ke padang belantara, mereka yang masih hidup pun nanti akan diubahkan seketika dengan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh seperti kebangkitan Kristus yang disebut dengan soma pneumatikon. Soma itu tubuh, pneuma itu roh. Jadi tubuh tanpa darah dan daging itulah tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Nah, itulah yang akan terjadi ketika Yesus datang di awan-awan. Yesus menjemput umat pilihannya. Nah, sebab itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2 katakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, itu sebabnya kita harus selalu mempersiapkan diri kita ketika Tuhan nanti datang ke dunia ini, karena tahap kedua bahwa kedatangan Yesus dia datang di bumi. Kalau pertama tadi dia di angkasa, jadi yang kedua Yesus turun ke bumi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita melalui kisah pasal 1 ayat 11 dan 12, sebagaimana Tuhan Yesus waktu dia naik ke sorga, terangkat ke sorga dari satu bukit namanya Bukit Zaitun. Jadi secara kasat mata dituliskan bahwa itu yang terdapat dalam kisah pasal 1 ayat 11 dan 12. Demikian juga kedatangannya nanti untuk kedua kalinya, bahwa dia akan datang di bumi ini di atas Bukit Zaitun, sehingga orang dapat melihat secara kasat mata. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria yang ditulis ratusan tahun sebelumnya. Nah, itu Zakaria 14 ayat 4 sampai 5 bisa kita lihat bahwa ini sudah dinubuatkan oleh seorang nabi bahwa Yesus nanti dia akan datang kedua kalinya di Bukit Zaitun. Bisa kita lihat di dalam Zakaria 14 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, ini yang terjadi dalam peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Di ayat 5 dikatakan, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Nah, nanti pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia bersama-sama orang kudusnya dari
seluruh dunia akan datang berkumpul bersama-sama dengan Kristus turun ke dunia. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, hal ini ditegaskan kembali kepada kedua malaikat yang memberitahukan kepada murid-murid yang sedang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dalam Kisah 1 ayat 10 sampai 11. Di ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, jadi waktu Yesus mau naik ke surga, dia membawa murid-muridnya ke Yerusalem di Bukit Zaitun. Nah, ketika Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, murid-murid menyaksikan hal ini, kemudian ada malaikat di sana memberitahukan kepada mereka. Sehingga dikatakan tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, kemudian berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat naik ke surga." Jadi ketika murid-murid masih terkagum-kagum, mungkin juga mereka perasaan kehilangan karena Yesus pergi naik, dia terangkat ke surga. Kekaguman ini juga yang membuat mereka tetap menatap ke langit, terperangah dengan hal yang terjadi pada waktu itu, waktu Yesus naik ke surga. Nah, disitulah malaikat mengingatkan kepada mereka. Itu juga sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Jadi betapa luar biasanya firman Tuhan ini, dia saling melengkapi, dan apa yang dikatakan oleh firman itu menjadi terbukti ketika perjanjian baru melalui pengalaman murid-murid menyaksikan Yesus naik ke surga, kemudian malaikat memberitahukan bahwa dia akan datang dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Jadi kedatangan Yesus seperti naik ke surga, seperti itu juga yang diartikan turun. Itu yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Nah, kita lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali, dia akan disertai dengan orang-orang kudusnya. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita. Kalau kita lihat Yesus waktu dia datang di awan-awan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang lebih dulu bangkit, mereka yang menyongsong Yesus ke awan-awan. Kemudian yang masih hidup, mereka akan diubahkan seketika dengan tubuh kemuliaan, mereka juga menyongsong Yesus ke awan-awan. Pada waktu itulah Tuhan memanggil umat-umat pilihannya, orang-orang yang setia, orang-orang yang mati sampai akhir setia mengikut Yesus. Nah, itu peristiwa yang pertama terjadi, kedatangan Yesus waktu di angkasa atau di awan-awan. Maka orang-orang yang di dalam Tuhan, mereka yang menyongsong. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus ketika dia datang menjejakkan kakinya di bumi, yang dikatakan firman Tuhan tadi di Bukit Zaitun, seperti yang kamu saksikan, sama seperti waktu kamu melihat dia naik, dia juga akan turun di tempat yang sama. Tetapi di sini ada tambahan catatan yang harus kita ketahui, bahwa kedatangan Yesus kembali akan disertai orang-orang kudusnya. Nah, hal ini juga yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Nabi Yoel juga sudah menubuatkan ini ratusan tahun sebelumnya tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini dengan membawa orang-orang kudusnya. Di sini dikatakan dalam Yoel pasal 3 ayat 11 firman Tuhan, "Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu." Jadi yang pertama kita lihat di sini, dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh penjuru, segenap penjuru dikatakan, dari segala penjuru bangsa akan datang berkumpul ke sana. Kemudian firman Tuhan katakan Tuhan membawa mereka turun. Siapa yang dibawa Tuhan turun ke dunia? Itulah pahlawan. Nah, ini yang bisa kita ingat, bahwa mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan,
orang-orang yang kudus, orang-orang yang dapat menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia sampai mati mengikut Tuhan. Bahkan mereka orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi kematian untuk mengiring Yesus di tengah-tengah dunia ini. Mereka orang-orang yang setia memberitakan Injil. Nah, waktu itulah semua orang akan berkumpul, semua pahlawan-pahlawan yang dikatakan oleh firman Tuhan dari segala penjuru dunia, mereka berkumpul di sana, kemudian Tuhan membawanya turun. Jadi berbeda kalau kita lihat tadi, yang pertama Yesus datang di awan-awan di angkasa, orang datang berkumpul, naik ke sana, ke angkasa. Orang pertama orang-orang mati, yang kedua orang-orang yang masih hidup diubahkan, kemudian mereka menyongsong. Tetapi waktu Yesus datang ke dunia, dia menjejakkan kakinya, justru Tuhan membawa umatnya, orang-orang kudusnya yang berkumpul bersama-sama dengan dia, kemudian turun, berarti turun ke dunia. Nah, ini yang kita lihat perbedaan antara kedatangan Yesus tahap pertama dan tahap yang kedua. Bahkan dikatakan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, supaya kita bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah waktu kedatangan Tuhan. Maka kita, kalau mau kita menjadi bagian orang-orang yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus, dan Tuhan membawa kita turun setelah kita naik ke menyongsong Dia ke angkasa, kemudian Dia membawa gerejanya, umatnya turun di tengah-tengah dunia ini. Maka kita harus mulai sekarang, kalau kita memang memiliki satu kerinduan untuk berkumpul bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus, orang-orang kudusnya, ini menjadi catatan bagi kita, supaya kita pun satu saat menjadi bagian umat yang dikumpulkan oleh Tuhan. Sebab itu saya menyampaikan hal ini, mengajarkan pelajaran ini kepada jemaat Tuhan, supaya kita mengerti apa yang akan terjadi peristiwa kedatangan Yesus kedua kali. Ketika Dia datang di angkasa, ketika Dia menjejakkan kakinya di bumi ini, Dia akan memerintah bersama dengan gerejanya, umatnya. Tapi ada catatan, mereka adalah orang-orang yang kudus di hadapan Bapa Tuhan kita. Dia akan berkumpul dengan orang-orang kudusnya. Jadi catatan, Dia hanya berkumpul, hanya orang-orang yang tidak bercacat, orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Merekalah yang satu saat akan berkumpul dengan Kristus waktu Dia datang ke dunia ini, memerintah bersama dengan Kristus. Nah, kita berdoa. Itulah sebabnya di sini katakan, kiranya Dia Tuhan menguatkan hatimu. Biarlah Tuhan selalu menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah dunia yang menghadapi berbagai pergumulan atau struggle hidup kita. Begitu banyak ujian, tantangan yang harus kita lewati, kita hadapi. Mengikut Tuhan, kita harus setia sampai mati. Kita harus tetap menjaga hidup kudus. Tuhan menguatkan kita. Kita memohon kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus adalah penolong, Parakletos. Dia akan menghibur, menguatkan, menuntun gerejanya, akan membawa gerejanya kepada kesempurnaan. Mustahil gereja bisa mencapai kesempurnaan tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena kata dipenuhkan Roh Kudus itu adalah artinya dikuasai, dikendalikan, dituntun. Hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan kita, yang bisa menuntun, yang menguasai kita. Sebab itu kita harus menyerahkan seluruh hidup kita di bawah pengendalian Roh Kudus, supaya pikiran, perasaan, kehendak tubuh, jiwa, dan roh kita, seluruh aspek hidup kita dalam setiap saat, setiap waktu ada di bawah pengendalian, di bawah kontrol dari Roh Kudus. Sehingga kita melakukan segala sesuatu tidak mendahului Tuhan, tapi kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita terus di jalan kebenaran, dan kita terus dibawa menjadi gereja yang menyesuaikan diri dengan kebenaran firman Allah. Nah, itulah sebabnya dikatakan Yudas 14, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini suatu waktu, masa di mana Yesus
akan turun ke dunia ini, dia akan berkumpul dan dia akan memerintah bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan gerejanya, bahkan dikatakan dengan beribu-ribu orang kudusnya. Puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita, membawa kita semakin dalam, semakin mengerti, semakin memahami, menumbuhkan iman kita. Kita harus terus menghidupi iman kita melalui perbuatan-perbuatan, karena iman itu mati pada hakikatnya tanpa perbuatan. Sebab itulah iman harus dihidupkan melalui perbuatan. Iman tidak kelihatan, tapi dia bisa nampak lewat perbuatan-perbuatan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Ketika kita ada di rumah dalam kondisi seperti ini, kita sedang diingatkan supaya tetap stay at home. Walaupun kita ada di rumah, tengah-tengah keluarga kita harus menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang bagi keluarga kita. Kita harus tetap kuat, kita harus sabar, kita bisa mengontrol hidup kita bisa bijak untuk mengelola hati kita. Kalau kita pintar mengelola makanan menjadi enak untuk dimakan, kenapa tidak kita bisa mengelola hati kita untuk enak didengarkan, setiap ucapan perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa mengelola keuangan dalam kondisi seperti ini. Kita bisa mengelola emosional kita ketika kondisi keadaan yang sangat sulit yang sedang kita hadapi. Ketika ada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengontrol, Roh Kudus akan mengendalikan, Roh Kudus memampukan kita melewati setiap waktu, setiap saat, karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Dengan kita bersama dengan Kristus dan Roh Kudus, pasti kita mampu melewati hari-hari kita. Karena apa? Di dalam hal ini ada satu janji bagi kita, di mana Yesus akan datang kedua kali dan dia akan menjejakkan kakinya di bumi ini, di Bukit Zaitun, di Yerusalem. Maka ketika itu waktu dia turun dari angkasa, dari sorga, dikatakan dari awan-awan, dia membawa orang-orang kudusnya. Itulah orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ini menjadi pelajaran yang membuat kita semakin mengerti tentang rancangan Tuhan bagi gerejanya pada hari kedatangannya kedua kali. Puji Tuhan, biarlah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini semakin mengerti dan hidup kita semakin kuat, semakin sungguh-sungguh, semakin setia, mencintai dan mengasihi Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.